Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 3. Setelah mendapatkan satu gelas kopi untuk Vano, ia dengan terburu-buru Mara kembali menyeberang pergi ke gedung kantornya. Mara masuk begitu saja ke dalam ruangan Vano. Tapi siapa sangka ia mendapati pagi ini pria itu sudah duduk manis di kursi kebanggaannya. Melihat senyuman yang Vano berikan, Mara lebih memilih melirik pada jam yang melingkar di tangannya. Ini masih terlalu pagi untuk Vano datang ke kantor. Pagi Pak Vano. Maaf saya lancang, ucap Mara, menyadari tadi ia masuk begitu saja ke dalam ruangan Vano. Sambil membawa satu cup kopi di tangannya, Mara melangkah mendekati meja Vano untuk meletakkan kopi yang dibawanya itu di atas meja kerja Vano. Ini kopinya. Mara mencoba bersikap sesopan mungkin pada Vano. Semalam boleh saja Vano mendapat cup kepuasan darinya. Tapi pagi ini Vano tetap bosnya di kantor. Kamu tahu badan Om pagi ini seger banget setelah dapat nikmat dari kamu. Sayang. Apalagi kalau udah boleh masuk. Ujar Vano tak lupa seringai mezumnya yang langsung membuat Mara merasa jengah. Pak please stop bahas itu. Pinta Mara penuh permohonan. Kenapa? Biasanya kamu suka. Tanya Vano bangkit dari duduknya kemudian melangkah mendekati Mara. Ini kantor, balas Mara, yang pelan namun pasti melangkah mundur, mencoba menghindari Vano. Jadi kalau di luar kantor nggak pak-pak? Tanya Vano dengan wajah belaga polosnya, yang langsung mengundang dengusan kesal dari Mara. Terserah. Balas Mara berdecak kesal. Mara yang tak ingin berdebat dengan Vano, memilih melangkah keluar dari ruangan pria itu, tapi tak lama ia kembali sambil membawa tapnya. Diam Pak, ini saya mau bacain jadwal Bapak. Perintah Mara. Iya, sayang. Ini Om diam. Balas Vano berdiri satu langkah dari Mara sambil melipat tangannya di dada. Dengan pandangan yang tak lepas dari bibir wanita di hadapannya, yang pagi ini memakai lipstik berwarna merah, Vano dia mendengarkan Mara berbicara. Lihat wajah kamu bikin Om nafsu. Sayang. Kalimat yang keluar dari mulut Vano, memotong ucapan Mara yang sedang menjelaskan kegiatan Vano untuk hari ini. Terang-terangan Mara menggeram kesal. Apalagi kini tangan Vano sudah tak bisa diam dengan memberikan elusan pada rambut juga lehernya. Mara yang terlanjur kesal menyentak kasar tangan Vano. Sambil melemparkan tab di tangannya pada pria itu yang untungnya bisa Vano tangkap dengan mudah. Baca aja sendiri. Setelah mengucapkannya, Mara melangkah keluar dari ruangan Vano dengan langkah menghentak kesal, meninggalkan Vano yang malah terkekeh tidak jelas, melihat tingkah Mara yang pagi ini menurutnya sangat menggemaskan. Mara mengerjakan pekerjaannya sesuai arahan dari Pamela, ia masih dalam pengawasan partner kerjanya itu. Kini Mara hanya sendiri karena Pamela sedang keluar, menemani Vano meeting. Menjelang makan siang barulah Mara melihat Vano kembali. Tapi pria itu hanya sendiri tak bersama Pamela. Pamela izin sebentar ada jadwal fitting gaun pengantin. Jelas Fanny tanpa diminta. Ketika menyadari mata Mara celingak-celinguk seperti sedang mencari seseorang. Mendengarnya Mara hanya balas dengan anggukan kepala pelan. Sebentar lagi Pamela memang akan melangsungkan pernikahan. Ayo makan bareng, ajak Vano. Sengaja berdiri tepat di samping Mara yang masih duduk di kursinya. Mara dengan cepat menepis. Ketika tangan Vano terulur mencoba menyentuh wajahnya. Untungnya lantai untuk direktur utama sepi, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa memasukinya. Jika tidak, kelancangan yang Vano lakukan pasti akan mengundang banyak tanya. Saya makan di kantin aja. Pak, tolak Mara sesopan mungkin. Kantor tempatnya bekerja ini bisa dibilang cukup memanusiakan pegawainya. Karena sudah disediakan kantin yang cukup mewah. Para pegawai bisa makan sepuasnya. Hanya dengan membayar Rp5.000 sebab mendapat subsidi dari kantor. Ya udah, ayo. Vano yang semula menumpukan badannya pada meja kerja Mara, kini menegakkan kembali tubuhnya. Ngapain? Tanya Mara menatap heran Vano yang kini mengulurkan tangan kanan ke arahnya. Makan? Balas Vano. Saya makan sendiri, Bapak juga sendiri sana.
Balas Mara. Mara yakin pasti Vano tak pernah bergabung dengan para pegawainya makan di kantin. Akan sangat aneh jika pria itu tiba-tiba saja datang bersamanya. Enggak, Om maunya makan sama kamu. Sayang, ujar Vano. Mara hanya bisa memberi pijatan pada keningnya yang mendadak berdenyut sakit. Menghadapi sikap aneh Vano saat ini. Melihat gelagat Vano yang bisa saja nekat mengikutinya pergi ke kantin, pada akhirnya Mara memilih membatalkan niatnya. Dengan kasar Mara bangkit dari duduknya. Sambil memberikan tatapan jengahnya kepada Vano, Mara melangkah cepat melipir masuk begitu saja ke dalam ruangan Vano. Setelahnya Mara menghempaskan tubuhnya pada sofa yang ada pada ruangan tersebut. Cepetan pesenin makanan yang enak. Perintah Mara, tak peduli jika yang sedang ia perintah adalah bosnya sendiri. Oke, sayang, balas Vano, mengambil duduk tepat di sebelah Mara, kemudian mulai mengeluarkan ponselnya bersiap untuk memesan. Mau makan apa? Tanya Vano. Terserah, balas Mara. Kamu aja yang pilih. Ucap Vano sambil menyerahkan ponselnya yang Mara rebut dengan kasar dari tangan pria itu. Mara memilih memesan 3 porsi bakmi. 1 porsi untuknya dan 2 lainnya untuk Vano. Karena ia tahu betul pria itu sangat rakus. Apalagi Mara tahu porsi bakmi yang ia pesan tak terlalu banyak. Pak enggak usah macem-macem. Ucap Mara penuh peringatan. Enggak bisa macem-macem. Kemem kamu masih forbidden. Ucap Vano diakhiri desahan lesunya. Rah, Om udah nggak sabar mau rasain lagi. Ucap Vano. Sengaja menggeser duduknya merapat ke arah Mara. Tapi wanita itu tentu saja langsung bergerak menjauh. Udah tua juga bukannya tobat malah semakin menjadi mezumnya. Cibir Mara terang-terangan. Gara-gara kamu Om begini. Ujar Vano yang langsung mengundang tatapan tak terima dari Mara. Sendirinya yang nafsuan malah nyalahin orang. Ucap Mara diakhiri dengusan sinisnya. Vano tak bisa menahan senyumnya melihat Mara yang kini tampak sangat menggemaskan untuknya. Dulu mana berani Mara berani berbicara seperti itu kepadanya. Mara yang sebelumnya Vano kenal selalu menuruti kata-katanya. Bukannya yang kini dengan berani membalas apapun ucapannya. Namun Vano tak akan protes karena ia malah menyukai Vano yang seperti ini. Selain menggemaskan Mara juga terlihat semakin menggairahkan untuknya. Rah, mau cium ya? Pinta Vano. Nih, cium tangan. Balas Mara, sengaja menunjukkan telapak tangannya tepat di depan wajah Vano. Mara tak menyingkah, kini Vano benar-benar menciumi tangannya, bahkan bergerak dengan gerakan sensual. Tanpa Mara sadari, deru nafasnya mulai memberat mendapat perlakuan pria itu. Biasanya kalau Om gini di kue kamu keenakan banget, ujar Vano, yang membuat Mara tersadar dan langsung menarik tangannya dari jangkauan bibir Vano. Dengan susah payah Mara menelan salivanya, sambil menormalkan nafasnya yang semula sedikit terengah. Terpaksa dinakain aja. Namanya juga kerja, balas Mara, tak acuh. Sebenarnya permainan Vano selalu membuatnya lupa diri. Tapi tentu saja Mara tak mungkin berkata jujur. Yang ada pria itu nanti akan semakin besar kepala. Mendengar itu Vano langsung melayangkan tatapan tak terimanya. Ucapan Mara sangat melukai harga dirinya sebagai pria. Beneran? Tanya Vano memastikan. Iya. Asal Bapak tahu selama ini saya cuma pura-pura nikmatin padahal Bapak mainnya biasa aja. Lebih enak punya pacar saya. Pak, masih muda? Keren, kuat lama sering bikin saya keenakan, ujar Mara, sengaja menambah-nambahi ucapannya. Sebisa mungkin kini Mara mempertahankan wajah sinisnya. Padahal ia sudah tidak tahan ingin tertawa melihat wajah Vano yang mendadak berubah masam. Loh, kamu punya pacar? Tanya Vano tak bisa menyembunyikan kekagetannya. Perempuan secantik saya mana mungkin jomblo, balas Mara, sambil mengibaskan rambut panjangnya. Dalam hatinya Mara memuji dirinya sendiri, karena tak menyangka mulutnya bisa lancar sekali mengucapkan kebohongan, apalagi melihat Vano yang mendadak terdiam. Mara yakin pria itu percaya dengan kebohongan yang ia buat. Dalam diam Vano menatap tubuhnya sendiri dari pantulan cermin besar yang ada di dalam kamarnya. Melilit dengan rendah sebuah handuk di pinggangnya.
Sedangkan bagian atas tubuhnya tak tertutupi apapun. Meskipun usianya sudah tak muda lagi, Vano bisa berbangga diri karena ia bisa menjaga tubuhnya tetap kekar dan gagah dengan olahraga rutin yang ia lakukan. Dengan wajah rupawan, tubuh kekar dan kekayaan yang dimilikinya, tak sulit untuk Vano membawa wanita untuk menghangatkan malamnya. Dan selama itu pula tak ada satupun wanita yang berani merendahkan kemampuannya di atas ranjang. Sebagian dari mereka sudah pasti memberinya pujian, malah tak jarang dibuat ketagihan. Kecuali satu orang wanita, yaitu Mara. Beberapa hari terakhir ini Vano dibuat uring-uringan dengan pengakuan wanita itu, yang selama ini terpaksa menikmati permainannya. Bahkan sampai membandingkan kemampuannya di atas ranjang dengan pria lain. Jujur saja ego Vano sebagai pria tak bisa menerima itu. Kali ini tangan Vano bergerak melepaskan sampulan handuk yang dipakainya. Hingga seketika itu juga tubuhnya sudah sepenuhnya polos. Barang tebal dan panjang miliknya ini mustahil tak bisa membuat Mara keenakan. Vano yakin sekali ucapan Mara beberapa hari yang lalu adalah sebuah kebohongan. Secepatnya Vano harus menagih janji yang sudah Mara sepakati, agar wanita itu bisa kembali menarik kata-katanya. Vano akan mengeluarkan seluruh kemampuannya di ranjang, dan akan Vano pastikan ia sendiri yang akan membuat Mara meminta lebih namun juga memohon ampun di waktu yang bersamaan. Mara hanya memberikan anggukan kepala sopan, saat Vano melangkah begitu saja melewati meja kerjanya. Beberapa hari belakangan ini, Mara bisa kembali mendapatkan kedamaian dalam hidupnya karena Vano mendadak diam, tak lagi mengganggunya. Diamnya pria itu terjadi sejak Mara dengan lantang mengungkapkan ketidakpuasannya perihal permainan Vano di atas ranjang. Mara yakin kalimat yang keluar dari mulutnya itu pasti sangat melukai harga diri Vano. Ego Vano sebagai laki-laki pasti tersentil, apalagi mengingat bagaimana banyaknya pengalaman pria itu. Tapi Mara tak peduli. Yang terpenting Vano diam dan ia bisa bekerja dengan tenang sampai kontraknya habis nanti. Hari ini Mara terpaksa lembur berdua dengan Pamela. Karena sebelum Pamela mengambil cuti menikah masih ada banyak hal yang harus Mara pelajari. Selain itu Mara juga harus membuat ulang jadwal kerja Vano. Karena beberapa hari terakhir banyak pertemuan yang seenaknya saja Vano batalkan. Mengingat diamnya pria itu yang mungkin saja sebagai tanda kemarahan, Mara yakin Vano pasti sengaja melakukannya. Vano ingin menyiksanya lewat pekerjaan. Padahal Mara tidak peduli. Mau lembur setiap hari pun Mara terima saja, asalkan mendapat bayaran yang sesuai. Mau bareng gue? Tawar Pamela saat mereka sudah bersiap untuk pulang. Mara sendiri langsung membalasnya dengan gelengan kepala. Arah tempat tinggal mereka berlawanan, lagi pula Pamela juga dijemput oleh calon suaminya. Tentunya Mara merasa sungkan. Malam itu seperti biasa Mara pulang dengan menaiki angkutan umum. Sepanjang perjalanan, Mara terus melamun memikirkan bagaimana cara ia bisa keluar dari kantor tempatnya saat ini bekerja. Karena Mara berpikir diamnya Vano pasti tak akan lama. Entah apa yang sedang Vano rencanakan dalam masa diamnya itu. Terpikir oleh Mara untuk kabur, keluar begitu saja dari kantor. Tapi apa yang ia lakukan hanya akan menimbulkan masalah baru terutama untuk Pamela. Mara tak sampai hati membuat susah perempuan yang sudah membantunya mendapatkan pekerjaan ini. Lagi pula jika kabur dan melanggar kontrak, Mara khawatir ia akan di-blacklist oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Entahlah Mara bingung. Meski kebanyakan melamun untungnya Mara cepat sadar. Ketika bus yang ditumpanginya hampir dekat di halte pemberhentiannya. Mara harus berjalan beberapa ratus meter lagi untuk sampai di tempat kosnya. Sebelum kembali ke kosan, Mara memilih mampir di warung tenda yang menjual nasi goreng. Tubuhnya sudah sangat lemas, dan perutnya terus saja berbunyi meminta untuk diisi. Walau cukup ramai pembeli, untungnya tak menunggu waktu lama pesanannya sudah siap. Mara memilih membungkus pesanannya saja, agar ia bisa makan sambil bersantai di dalam kosannya. Meskipun sudah sangat kelaparan, sebelum makan Mara memilih untuk membersihkan tubuhnya yang kotor dan lengket oleh keringat terlebih dahulu. Setelahnya barulah Mara menikmati nasi goreng, makanan yang hampir setiap malam ia makan dengan lahapnya. Mara terus memasukkan sendok demi sendok makanan ke dalam mulutnya, dengan pandangan yang terus tertuju pada layar laptopnya.
Hari ini series yang sudah ia tunggu cukup lama mengeluarkan season barunya. Niat awal Mara hanya ingin menonton satu episode untuk menemani makan malamnya. Dan setelah itu ia akan langsung tidur karena besok harus bangun pagi. Tapi nyatanya karena penasaran, Mara menambah satu episode lagi. Mara bahkan sudah mencari posisi paling nyaman di atas kasur. Saking penasarannya Mara juga mengabaikan rasa kantuknya. Terus seperti itu sampai tanpa sadar 8 dari 10 episode series sudah selesai Mara tonton. Seketika Mara panik, karena ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Barulah kini Mara benar-benar berhenti, dan 2 episode yang tersisa akan ia lanjutkan nanti sepulang bekerja. Karena hari ini Vano pergi keluar kota, Mara bisa datang sedikit lebih siang karena ia tak harus menyiapkan kopi untuk pria itu. Masih ada sedikit waktu untuk Mara memejamkan mata sebelum ia bersiap pergi ke kantor. Agar tidak kebablasan tidur sampai siang, tak lupa Mara menyetel alarm. Mara hanya memberikan waktu 30 menit untuk dirinya memejamkan mata. Memang sangat tidak cukup tapi setidaknya ia masih bisa tertidur walau sebentar. Baru saja memejamkan mata, Mara dikagetkan dengan suara deringan kencang yang berasal dari ponselnya. Bersambung.